usia 61 ini saya banyak harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa apa yang telah saya kerjakan dan pengalaman hidup saya. Dari seorang anak yang tinggal di kompleks tentara dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Saya hanya mempunyai semangat aja. Dan pengalaman hidup saya itu sangat penuh dengan adventure. Jadi dari namanya saya ikut sekolah SD itu menurut saya hal yang menarik karena itu membentuk karakter saya, membantu bentuk karakter saya. TK, SD, Tarakanita, SMP, SMA, Pangudi Luhur, kuliah saya di UI. Saya UI ngambil Fakultas Hukum. Lalu saya ikut pramuka, saya ikut naik gunung. Saya juga ya bandalnya remaja dulu, biasa kita segala macam hal yang mungkin zaman sekarang masih dianggap ilegal. Itu. Dan juga satu lagi adalah saya ikut band dan ternyata saya suka sekali nyanyi karena emang saya dari dulu suka menyanyi. Dan kalau saya Fakultas Hukum, saya juga belum tahu mau akan jadi apa. Saya coba masuk menjadi pegawai negeri, saya ujian masuk dan itu mungkin cukup lumayan lah. Saringannya saya diterima sekolah diplomat. Ternyata saya juga merasa tidak cocok, akhirnya saya kembali lagi saya mencoba dasar hukum saya Fakultas Hukum, jadi saya jadi pengacara lagi. Jadi saya pernah jadi sekolah diplomat. Beberapa teman-teman masih duta besar di Indonesia di luar negeri, teman saya, seangkatan saya. Terus berkembang, ya ada hal yang unik lah. Jadi ada teman-teman saya, ada yang kalau ditanya siapa sih teman kamu, ya teman-teman saya SD ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, sekarang juga ada bekas anak buah saya ada yang jadi menteri sekarang juga gitu. Jadi ya unik aja dalam hidup ini. Sekitar 15 tahun yang lalu saya berhenti dunia lawyering, saya udah berhenti jadi advokat corporate ya, jadi bukan litigasi, corporate lawyer. Saya beralih ke bisnis. Kenapa ditanya, kenapa saya kembali ke bisnis? Karena begini, saya suka represent klien. Akhirnya saya pikir-pikir daripada saya represent klien ya mendingan saya menjadi kliennya sekalian. Dalam arti ya saya masuk ke bisnis. Dan itu transformasi yang membutuhkan waktu yang luar biasa, kira-kira menghabiskan waktu 10 tahun lah saya baru bisa mengetahui apa itu bisnis. Jadi saya kurang sependapat kalau orang mengatakan life begin at 40. Saya merasa 40 itu usia orang masih bertumbuh. Saya merasa orang itu baru merasakan settle dan dia akan tahu siapa dia itu setelah dia usia 60. Setelah 60 tuh kita sudah tidak bicara ego kita juga sudah tertawa-tawa saja, meskipun kalau misalkan kita dibully, dihina orang, udah hanya tertawa aja kita. Ya, jadi menurut saya life begin at 60. Jadi kalau orang bilang menurut standar WHO usia tua itu adalah 60, saya setuju. Dan menurut saya usia tua 60 itu bukan hanya di situ life begin. Jadi esensi of life itu pada saat kita 60. Kita sudah lebih bijak dan berpikir lagi apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat. Dalam konteks masyarakat ini menurut saya orang berpikir nggak usah terlalu besar-besar. Kita bekerja dari sesuatu yang kecil, dari yang ada di lingkungan kita. Nah, saya mulai berpikir bekerja untuk lingkungan saya adalah teman saya TK dan SD yang namanya Perhimpunan Alumni Tarakanita Blok Q.
77. Jadi skop yang kecil aja, skop yang kecil. Tapi pertama kenapa saya fokus ke situ? Pertama, SD itu secara umum tuh tidak ada strata sosial. Yang sekarang tuh terasa sekali, dulu nggak ada itu SD. Kedua, SD itu formation year. Saya di sekolah Katolik, jadi saya merasakan suatu hal yang lebih berpikir open minded lah usia itu. Dan dari situ saya melihat mengenai bagaimana saya bisa mengerjakan daripada skop besar, lebih baik saya lebih ke teman-teman SD. Dan ternyata kita ada alumni sekitar ada 160 alumni, dan tidak ya yang bisa saya kerjakan terhadap teman-teman itu. Tahun lalu apa yang saya kerjakan? Ada dua hal sebenarnya yang penting di usia-usia seperti ini terhadap teman-teman saya. Dua hal aja. Satu, masalah kesehatan. Itu penting. Yang penting orang sehat dulu. Kedua, mungkin harusnya pendidikan. Cuman karena udah tua semua, jadi nggak ada yang perlu pendidikan. Jadi menurut saya kesehatan lah. Yang kedua, saya hanya memastikan dengan situasi sekarang ini, bagaimana teman-teman itu jangan sampai ada yang, ya kasarannya jangan sampai ada yang menghabiskan makan lah, arti kelaparan lah. Itu saya hanya pastikan. Jadi untuk usia kita ini kita hanya fokus kesehatan, jangan sampai ada orang itu kelaparan. Itu penting sekali, karena kalau kelaparan sudah ditanggulangin dan kesehatan bisa ditanggulangin, teman-teman ini ya nasib orang kan lain-lain ya, itu bisa berpikir lebih jernih. Jadi tidak ada kekhawatiran dalam hidup mereka. Jadi mereka bisa berjernih melakukan sesuatu lah untuk masyarakat yang lain. Nah, atas dasar itu kita membuat perhimpunan alumni Tarakanita Blok Q tahun 1977, atau kita singkat Parq 77. Dan dalam ulang tahun saya ke-61 ini kita membuka suatu sekretariat, kita namakan Parq @Prapanca. Kenapa Prapanca? Karena sekretariatnya Jalan Prapanca Raya nomor 32A. Dengan demikian itu adalah suatu tempat di mana teman-teman bisa berkumpul. Kan dari situ kita juga bisa bikin berbagai acara-acara bersama teman-teman, sosialisasi, kesehatan, apapun lah yang bermanfaat. Dan mungkin kedepannya bukan hanya untuk sesama Parq, tapi juga bisa lebih luas. Itu keduanya lah. Itu yang kita kerjakan. Dari Parq 77 pertama kita fokus itu. Kedua adalah setelah lingkungan selesai kita mencoba berpikir apa yang kita bisa kontribusikan ya. Mau karena saya dari Parq 77 ya kita fokus ke sekolah Tarakanita. Karena kita dari Kebayoran Baru ya kita fokus sekolah Tarakanita yang di Kebayoran Baru. Jadi ya selama ini kita mencoba kontribusi ke Tarakanita 2 tempat Blok Q. Lalu kita coba juga ke Tarakanita 1 yang ada di Blok B, dan ketiga Tarakanita 3 yang ada di Senayan. Dan kita selalu mencoba membuat reguler acara, dan ya cukup berat. Ya saya merasakan animo dari teman-teman itu besar. Bahkan tahun lalu kita bikin acara di Bali dan dihadiri 87 peserta, dan itu luar biasa. Dan itulah yang kita, dan kedepannya ini kita ada rencana ke depan tentunya dengan adanya sekretariat Parq 77, mudah-mudahan ini menjadi satu milestone lah buat teman-teman untuk berpikir tentang 10 tahun ke depan. Ya kita hanya bisa berpikir 10 tahun ke depan. Ya itu aja saya sampaikan. Terima kasih.
Selamat ulang tahun ke-61, belahan jiwaku Wahyu Nugroho. Kamu selalu ada dalam doaku setiap hari. Many happy returns of the day. Sehat, bahagia selalu ya sayang. Hello, Dad. I'm recording from Melbourne. Happy birthday. You're 61 now, which is pretty long, I'd say. Thank you for the hard work you've put into our family, and I wish you a successful future.